Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan dosen pengampu saya sendiri, Desita Gumanti, SPD MPDE. Nah, pada kali ini kita akan masuk ke pertemuan 6 dengan materi sejarah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kontemporer. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai teori klasik. Ada 4 yang kita bahas di sana. Ada model pertumbuhan linier, ada teori dan pola perubahan struktural, revolusi ketergantungan, juga ada kontra revolusi pasar bebas neoklasik ya. Oke, sebelum masuk ke model kontemporer atau teori pertumbuhan baru, kita bahas dulu sedikit tentang model neoklasik. Nah, dalam neoklasik, semua perekonomian itu akan menuju pada pertumbuhan nol. Nah, karena itu peningkatan GNP per kapita dianggap sebagai fenomena yang sementara gitu ya. Nah, walaupun GNP-nya meningkat per kapita, pendapatan per kapitanya meningkat, cuman fenomena sementara saja. Jadi yang bersumber dari perubahan teknologi atau proses penyeimbangan jangka pendek selama perekonomian mendekati keseimbangan jangka panjangnya. Nah, apa kelemahan dari teori neoklasik ini? Dengan menggunakan teori neoklasik, tidak mungkin untuk menganalisis penentu kemajuan teknologi, karena kemajuan teknologi ini tidak berkaitan sama sekali dengan keputusan yang dibuat oleh berbagai lembaga ekonomi. Nah, selain itu, teori neoklasik ini juga gagal dalam menjelaskan besarnya perbedaan residu yang terdapat di negara yang mempunyai teknologi yang sama. Oke, perilaku aliran modal di negara-negara berkembang ini aneh gitu ya. Nah, aliran modal yang aneh ini memicu konsep pertumbuhan endogen atau teori pertumbuhan baru, atau juga sering disebut dengan teori pertumbuhan kontemporer. Nah, atau sesuatu yang modern kalau dari KBBI-nya ya, masa kini. Nah, teori ini memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan endogen. Nah, teori pertumbuhan endogen berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi itu pada dasarnya adalah hasil dari kekuatan endogen, bukan eksternal. Nah, artinya kekuatan yang berasal dari dalam. Apa dari dalam itu? Seperti investasi dalam modal manusia, sumber daya manusia, inovasi, pengetahuan. Nah, itulah yang berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, modal pertumbuhan baru ini menganggap bahwa, atau pertumbuhan endogen ini menganggap bahwa pertumbuhan GNP itu merupakan konsekuensi alamiah dari keseimbangan jangka panjang. Nah, modal pertumbuhan endogen membantu menjelaskan yang keanehan tadi ya, aliran modal internasional yang memperparah ketimpangan antara negara maju dengan negara berkembang. Model ini menganggap bahwa perubahan teknologi itu merupakan hasil endogen dari investasi publik dan swasta dalam sumber daya manusia dan industri padat pengetahuan. Nah, jadi model pertumbuhan endogen ini mendorong peran aktif dari kebijakan publik dalam merangsang pembangunan ekonomi, seperti baik itu investasi langsung maupun investasi tidak langsung dalam pembentukan sumber daya manusia. Nah, juga mendorong investasi swasta asing dalam berbagai industri padat pengetahuan ya, seperti industri perangkat lunak komputer, telekomunikasi. Nah, kita masuk ke model kontemporer pembangunan dan keterbelakangan. Ada 3, ada model Romer, ada model dorongan kuat atau big push model, ada model cincin O. Nah, kita
akan lihat satu-satu. Pertama kita lihat dulu modal pertumbuhan Romer. Dalam modal pertumbuhan Romer ini mengkaji imbasan teknologi yang mungkin terdapat dalam proses industrialisasi. Jadi dia lebih penekanan kepada imbasan teknologi. Nah, apa asumsinya? Pertama, proses pertumbuhan itu berasal dari tingkat perusahaan dan industri. Nah, setiap industri itu akan berproduksi dengan skala yang konstan, stabil, sesuai dengan asumsi pasar persaingan sempurna. Kemudian yang kedua, cadangan modal dalam keseluruhan perekonomian ataukah secara positif akan mempengaruhi output, akan mempengaruhi hasilnya ya, sehingga mempengaruhi skala hasil yang semakin meningkat atau increasing return modal. Yang ketiga, cadangan modal setiap perusahaan atau industri itu, baik itu termasuk ilmu pengetahuan sebagai barang publik. Nah, hasilnya modal itu memperlakukan belajar dari pengalaman, learning by doing, sebagai belajar dari investasi atau learning by investing. Nah, apa kritik terhadap pertumbuhan baru dari Romer? Nah, kita lihat pertama, teori ini tetap bergantung kepada asumsi neoklasik yang sering tidak cocok dengan ekonomi negara berkembang, seperti sektor-sektor yang bersifat simetris yang tidak memberi peluang kepada realokasi tenaga kerja dan modal antar sektor yang mengalami transformasi selama proses terjadinya perubahan struktural. Nah, kita tahu ya, dalam perubahan struktural itu akan terjadi juga nanti kita membutuhkan realokasi tenaga kerja, misalnya seperti realokasi tenaga kerja dari kota ke desa, dari desa ke kota ya. Nah, modal antar sektor. Kemudian pertumbuhan ekonomi di negara berkembang sering terhambat oleh faktor inefisiensi yang timbul karena infrastruktur yang jelek, tidak memadainya struktur kelembagaan, serta pasar modal dan pasar barang yang tidak sempurna. Contohnya ini ya, teori yang ada itu gagal menjelaskan penggunaan kapasitas pabrik di negara berkembang atau negara yang berpendapatan rendah. Nah, di mana di sana terdapat kelangkaan modal. Bahkan struktur insentif atau gaji yang buruk itu ya juga memperlambat pertumbuhan GNI di negara berkembang itu, menyebabkan tingkat tabungan rendah, modal sumber daya manusia juga rendah. Itu kritik terhadap teori pertumbuhan baru Romer. Kita lihat yang kedua, ada model dorongan kuat atau big push model. Nah, dikemukakan pertama kali oleh Rosenstein dan Roden tahun 1960-an. Nah, di sini mereka mengangkat tentang isu-isu kegagalan koordinasi. Kita bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan kegagalan koordinasi. Di mana kegagalan koordinasi itu suatu kondisi di mana ketidakmampuan berbagai lembaga di negara tersebut seperti atau agen atau lembaga ada di negara tersebut ya, untuk mengkoordinasikan tindakan atau kebijakannya yang akan memberikan keseimbangan atau pembangunan dalam jangka panjang. Nah, apa akibatnya? Akibatnya semua kondisi lembaga tersebut akibatkan kondisi yang lebih buruk ya, karena sulitnya koordinasi. Nah, kemudian juga apa yang ditekankan dalam model dorongan kuat ini, jadi perlu ditekankan adanya komplementaris antar kondisi, jadi akan menyebabkan pembangunan itu akan menjadi sukses gitu ya. Nah, contohnya di sana kita lihat berbagai perusahaan dapat menggunakan keterampilan khusus dan ketersediaan para pekerja
yang menguasai keterampilan tersebut. Nah, kemudian kalau kita logikanya gitu ya, kalau perusahaan itu tidak akan memasuki pasar atau mereka tidak akan berdiri di satu daerah atau di satu tempat kalau pekerjanya itu tidak mempunyai keterampilan yang dibutuhkan. Begitu juga sebaliknya gitu ya, para pekerja itu tidak akan mempelajari keterampilan jika tidak ada perusahaan yang akan mempekerjakannya. Makanya ada yang komplementaris itu ya. Oke, model dorongan besar adalah model yang menunjukkan bagaimana kegagalan pasar dapat menimbulkan kebutuhan akan perekonomian yang terencana, kebutuhan akan berbagai upaya yang dicetuskan oleh kebijakan publik agar proses pembangunan ekonomi yang panjang itu dapat berjalan dengan cepat. Nah, apa maksudnya kegagalan pasar ya? Kegagalan pasar itu di mana pasar itu gagal untuk menyediakan kebutuhan pasar secara efisien atau ada ketimpangan antara produsen dan konsumen. Jadi kegagalan pasar itu akan memperparah terjadinya kegagalan koordinasi tadi juga ya, akan berhubungan di sana. Apa yang menyebabkan kegagalan pasar? Nah, misalnya dalam satu negara itu ada monopoli atau kartel ya, ada oligopoli atau eksternalitas atau informasi yang tidak simetris di pasar. Oke, kemudian masalah kegagalan koordinasi akan menghambat keberhasilan industrialisasi, nah juga kendala bagi dorongan pembangunan. Jadi suatu dorongan besar itu tidak selalu dibutuhkan, tetapi akan sangat membantu untuk mencari cara yang tepat untuk apa kasus yang kita perlukan untuk didorong gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, menurut Paul Krugman tahun 95 ada terdapat 6 asumsi dari teori dorongan besar. Nah, faktor produksi, kita tahu faktor produksi itu ada 4. Nah, tapi di sini hanya ada satu faktor produksi yaitu tenaga kerja. Kemudian bagaimana pembayaran faktor produksi itu terkaitan dengan upah ya. Kalau tenaga kerja tentu pembayaran faktor produksinya adalah upah. Kemudian ada teknologi, ada permintaan domestik, permintaan dari dalam, kemudian ada penawaran dan permintaan internasional, kemudian juga ada struktur pasar. Struktur pasarnya diasumsikan persaingan sempurna ya. Nah, dengan asumsi ini maka dipilah kasus yang memerlukan dorongan besar di negara berkembang tersebut. Oke. Nah, kita lihat di sini ada kurva. Nah, kalau kurva tegaknya adalah Q kuantitas, yang bawahnya adalah labor atau tenaga kerja ya. Nah, kita lihat titik A di sini. Titik A itu merupakan output yang akan diproduksi oleh sektor modern jika memasuki pasar. Nah, ini titik A ya. Kemudian ada titik B di sini juga ya. Dari titik A ke titik B. Nah, kita lihat W1 dulu, W1 upah 1. Nah, upah 1 itu adalah garis upah pada sektor tradisional. Nah, dia lebih rendah dari titik A ya. Nah, yang W ini lebih rendah dari titik A. Kemudian ada W2. Nah, ini garis upah juga, tapi dia melewati titik A. Titik A dan B dia di tengah-tengah memperlihatkan industrialisasi secara ekonomi ini efisien. Nah, di situ ada dua equilibrium ya. Ketika terdapat industrialisasi dan masyarakat berada dalam keadaan yang lebih baik. Yang kedua ini terdapat industrialisasi kalau di titik A. Nah, pasar itu tidak akan membawa kita ke titik A dan B karena adanya kegagalan koordinasi.
Nah, artinya tidak semua sektor itu memerlukan industrialisasi untuk mendapatkan dorongan yang cukup, ya, dorongan yang kuat yang perlu dilakukan dalam industrialisasi itu hanya beberapa sektor untuk meningkatkan pendapatan nasional. Oke, yang ketiga ada model cincin O atau O-ring teori ya. Disampaikan oleh Michael Kremer tahun 90-an ya, yang memberikan wawasan pentingnya jebakan equilibrium tingkat rendah. Nah, menurut Michael Kremer, produksi modern itu mensyaratkan bahwa kegiatan harus dilakukan dengan baik dan bersama-sama agar masing-masing dapat menghasilkan nilai yang lebih tinggi. Nah, merupakan bentuk komplementarisme yang kuat. Nah, dan merupakan cara berpikir alamiah mengenai spesialisasi dan pembagian kerja. Nah, nama yang diambil dari model Kremer ini berasal dari bencana pesawat ulang-alik Challenger ya tahun 1986, ketika kegagalan fungsi sebuah suku cadang yang kecil dan murah mengakibatkan meledaknya pesawat. Ya, sama juga ya dengan di negara berkembang ya, pentingnya jebakan equilibrium tingkat rendah, di mana seperti yang diibaratkan di sini, suku cadang yang kecil dan murah mengakibatkan meledaknya pesawat. Sama juga di negara berkembang, sesuatu yang kita anggap sepele gitu ya, tapi dapat menyebabkan pembangunan atau pertumbuhan ekonominya menjadi rendah. Oke. Di sini teori cincin O tidak menjelaskan tidak hanya eksistensi jebakan kemiskinan, juga ada alasan-alasan kenapa terjerat dalam jebakan tersebut sehingga mempunyai pendapatan yang luar biasa rendah. Nah, menurut model cincin O ini ya, nilai keterampilan atau kualitas yang meningkat itu akan tergantung pada peningkatan dari lembaga lain. Nah, yang disampaikan tadi ya, ada komplementarisme yang kuat yang disampaikan oleh Kremer tadi. Cuma ini herannya juga terjadi di berbagai analisis teknologi di negara maju ya. Misalnya seperti di teknologi informasi, penggunaan sistem informasi, pengolah kata, juga dia berkaitan dengan berapa banyak pengguna lain yang memakainya. Nah, apa implikasi dari teori cincin O ini? Perusahaan itu cenderung mempekerjakan karyawan yang mempunyai keterampilan yang serupa untuk melakukan tugas-tugas mereka. Oke, pekerjaan yang melakukan tugas yang sama di perusahaan berketerampilan tinggi akan mendapatkan upah yang lebih tinggi daripada rekannya di perusahaan yang berketerampilan rendah. Nah, jika pekerja tersebut meningkatkan keterampilan dan melakukan investasi, mereka juga akan meningkatkan insentif yang lebih besar bagi masyarakat sekitar gitu ya, untuk memperoleh lebih banyak keterampilan atau komplementaris. Oke, seseorang itu dapat terjebak dalam jebakan kualitas produksi rendah yang meliputi seluruh perekonomian. Nah, karena efek cincin O itu ya, karena dia berkaitan antar perusahaan maupun di dalam sebuah perusahaan karena ada eksternalitas dalam pekerjaan. Kemudian efek cincin O ini akan memperbesar kemandekan atau bottleneck produksi lokal karena punya efek ganda pada produksi yang lain. Nah, kemandekan ini juga berakibat ke insentif pekerja ya, sehingga menurunkan hasil yang diharapkan dari investasi ini. Nah, apa kesimpulannya dari model yang kita bahas ketiga ini ya? Kontribusi model baru pembangunan ini memberikan penekanan kepada peran jenis-jenis komplementaris strategis yang berbeda. Nah, bahwa ada peran ekspektasi, intervensi mendalam, kemudian juga peran pemerintah, juga kendala terhadap efektivitas peran. Nah, tadi ada jebakan keterbelakangan ya.
Nah, juga ada disimpulkan di sini bahwa juga pemerintah itu sendirilah yang menyebabkan pemain utama dalam jebakan keterbelakangan gitu ya. Keterbelakangan modal baru pembangunan ini walaupun kajiannya mendalam, namun implikasinya pada kebijakan praktis masih belum diketahui. Namun kita sudah sedikitnya sudah paham tentang modal-modal pertumbuhan baru ini untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Baik, sekian saja untuk materi kita kali ini. Untuk Ibu harapkan saudara sedikit banyaknya paham mengenai materi ini. Untuk pertanyaan dan diskusi kita akan lanjutkan nanti melalui grup diskusi kita. Sekian dulu pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan dosen pengampu saya sendiri, Desita Bumanti, SPD MPDE. Kali ini kita akan masuk ke pertemuan 6 dengan materi Sejarah Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Kontemporer. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang teori pertumbuhan ekonomi. Kita lihat dari teori klasik. Nah, dalam teori klasik ada 4 yang kita kaji di sana. Ada model pertumbuhan linear, ada teori dan pola perubahan struktural, kemudian juga revolusi ketergantungan, dan terakhir ada kontrarevolusi pasar persaingan bebas neoklasik. Oke, kita masuk ke materi kita hari ini. Nah, setelah klasik ada kemudian neoklasik ya. Nah, dalam model neoklasik semua perekonomian itu akan menuju pada pertumbuhan nol. Nah, oleh karena itu peningkatan GNP per kapita dianggap merupakan fenomena sementara saja. Nah, bersumber kepada perubahan teknologi atau proses penyeimbangan jangka pendek selama perekonomian, nah, untuk mendekati keseimbangan jangka panjangnya. Nah, namun kelemahan dari teori neoklasik ini dalam menggunakan teori klasik tidak mungkin kita menganalisis penentu kemajuan teknologi, karena kemajuan teknologi itu sama sekali tidak berkaitan dengan keputusan yang dibuat oleh berbagai lembaga ekonomi. Oke, selain itu, teori neoklasik ini juga gagal dalam menjelaskan besarnya perbedaan residu yang terdapat di antara negara yang mempunyai teknologi yang serupa. Nah, kalau kita lihat perilaku aliran modal di negara-negara berkembang ini aneh ya. Turut memicu munculnya konsep pertumbuhan endogen atau teori pertumbuhan baru yang akan kita bahas ini. Nah, juga disebut dengan metode atau konsep pertumbuhan kontemporer atau sesuatu yang modern masa kini gitu ya. Nah, konsep pertumbuhan endogen ini dimulai sekitar tahun 90-an ya. Nah, teori ini memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan endogen. Nah, dalam teori pertumbuhan endogen menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu pada dasarnya adalah hasil dari kekuatan endogen dan bukan kekuatan dari eksternal. Nah, teori pertumbuhan endogen menyatakan bahwa investasi dalam modal manusia, inovasi, dan pengetahuan itu merupakan kontributor atau yang memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Nah, kita tahu bahwa endogen itu adalah faktor dari dalam negara itu sendiri ya. Nah,
Pertumbuhan endogen ini menganggap bahwa pertumbuhan GNP merupakan konsekuensi alamiah dari keseimbangan jangka panjang. Nah, model pertumbuhan endogen membantu menjelaskan yang aneh tadi, yang kita bilang tadi ya, keanehan aliran modal internasional, nah, yang memperparah ketimpangan antara negara maju dengan negara berkembang. Nah, model pertumbuhan endogen menganggap bahwa perubahan teknologi sebagai hasil endogen dari investasi publik dan swasta dalam sumber daya manusia dan industri padat pengetahuan. Nah, jadi kita simpulkan di sini bahwa model pertumbuhan baru itu menganggap teknologi atau perubahan teknologi itu adalah hasil dari investasi publik, gitu ya. Dan juga pertumbuhan endogen ini mendorong dari peran aktif kebijakan publik. Nah, kebijakan publik itu akan merangsang pembangunan ekonomi melalui investasi secara langsung ataupun tidak langsung dalam pembentukan sumber daya manusia, dan mendorong juga investasi swasta asing dalam berbagai bentuk industri, gitu ya, seperti industri perangkat lunak, industri komputer, industri telekomunikasi. Nah, itu akan mendukung pada pertumbuhan endogen tadi ya. Nah, kita lihat model kontemporer pembangunan dan keterbelakangan ini ada 3 teori pertumbuhan baru yang diungkapkan oleh ahli. Ada model Romer, kemudian ada model dorongan kuat atau big push model, kemudian ada model cincin O. Oke, kita lihat satu-satu. Pertama adalah model pertumbuhan Romer. Oke. Pertumbuhan Romer ini mengkaji imbasan teknologi yang mungkin terdapat dalam proses industrialisasi. Nah, model ini termasuk kepada pertumbuhan endogen, tetapi penekanannya lebih ke model imbasan teknologi. Nah, apa asumsi dari model Romer? Pertama, proses pertumbuhan itu berasal dari tingkat perusahaan dan industri. Kemudian setiap industri berproduksi dengan skala yang konstan. Nah, sesuai dengan asumsi pasar persaingan sempurna. Nah, kemudian cadangan modal dalam keseluruhan perekonomian itu secara positif mempengaruhi output, sehingga skala hasil itu semakin meningkat ya, akan berpengaruh kepada skala hasil yang semakin meningkat atau increasing return to scale. Nah, cadangan modal dalam setiap perusahaan itu termasuk juga ilmu pengetahuan itu adalah barang publik. Hasilnya modal itu memperlakukan belajar dari pengalaman, learning by doing, dan sebagai belajar dari investasi atau learning by investing. Oke. Nah, apa kritiknya terhadap pertumbuhan baru Romer ini ya? Kelemahan penting dari teori pertumbuhan baru, teori ini tetap bergantung kepada asumsi neoklasik, namun seringkali ini tidak cocok ya dengan ekonomi di negara berkembang. Nah, sektor-sektor yang bersifat simetris, di sini tidak memberi peluang kepada realokasi tenaga kerja dan modal antar sektor yang mengalami transformasi selama proses terjadinya perubahan struktural. Nah, seperti kita tahu, dalam pertumbuhan ekonomi itu pasti akan terjadi perubahan struktural. Oke, kemudian pertumbuhan ekonomi di negara berkembang sering terhambat oleh faktor inefisiensi yang timbul karena infrastruktur yang jelek, tidak memadainya struktur kelembagaan, serta pasar modal dan pasar barang yang tidak sempurna. Nah, ini yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi itu tidak efisien.
misalnya ya infrastruktur yang jelek, tidak memadainya struktur kelembagaan. Oke, itu model Romer ya. Nah, kita lihat ke model dorongan kuat. Model dorongan kuat ini dikemukakan pertama kali oleh Rosenthal dan Rodan tahun 1960-an. Nah, ini yang mengangkat isu-isu kegagalan koordinasi. Nah, apa maksudnya kegagalan koordinasi ini? Kegagalan koordinasi itu ya gagal dalam koordinasi gitu ya. Dimana ketidakmampuan berbagai lembaga atau agent untuk mengkoordinasikan tindakannya atau kebijakannya atau pilihan yang akan memberikan hasil keseimbangan. Nah, akibatnya semua kondisi lembaga tersebut jadi lebih buruk gitu ya, karena sulitnya koordinasi. Nah, kita lihat dulu model dorongan besar, model yang menunjukkan bagaimana kegagalan pasar dapat menimbulkan kebutuhan akan perekonomian yang terencana dan kebutuhan akan berbagai upaya yang dicetuskan oleh kebijakan publik, sehingga proses pembangunan ekonomi yang panjang itu dapat berjalan dengan cepat. Nah, apa maksudnya dari kegagalan pasar ini ya? Kegagalan pasar itu kondisi di mana pasar itu mengalami kegagalan dalam menyediakan kebutuhan pasar secara efisien, atau juga bisa sering disebut dengan adanya ketimpangan antara produsen dan konsumen. Nah, apa yang menyebabkan kegagalan pasar ini kira-kira ya? Nah, bisa juga dalam satu negara itu terjadi kartel atau monopoli, ada oligopoli juga, kemudian ada eksternalitas atau informasi yang tidak simetris atau tidak lengkap, atau munculnya informasi yang asimetris yang hanya diketahui oleh beberapa pihak saja. Itu juga memunculkan monopoli, oligopoli ya. Nah, kemudian apa sih eksternalitas? Eksternalitas itu adalah biaya yang ditanggung atau manfaat tidak langsung yang diberikan oleh satu pihak akibat aktivitas ekonomi yang dilakukannya. Nah, cenderung orang eksternalitas ini lebih ke eksternalitas negatif ya. Nah, apa contohnya? Misalnya seperti aktivitas ekonomi yang dilakukan, misalnya seperti kita di daerah Padang. Nah, dalam misalnya kegiatan ekonomi saja semen Padang saja ya. Nah, apa biaya yang ditanggung atau manfaat tidak langsung dari pihak semen Padang ke pihak ketiga atau pihak lain, tapi tidak berhubungan langsung dengan perusahaan tersebut atau pabrik tersebut ya. Misalnya kita dapat eksternalitas negatifnya, misalnya polusi ya. Nah, itu juga akan menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi lain. Kemudian ada masalah kegagalan koordinasi akan menghambat keberhasilan industrialisasi. Nah, juga kendala bagi dorongan pembangunan. Nah, suatu dorongan besar mungkin tidak selalu dibutuhkan, tetapi akan sangat membantu untuk mencari cara yang tepat untuk memilah-milah kasus yang memerlukan dorongan besar. Nah, ini ya, bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Pada kali ini kita akan masuk ke pertemuan ke-6 dengan materi mengenai sejarah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kontemporer dengan dosen pembimbing saya sendiri, Desita Gumanti, SPD MPDE.